Kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu mengenai perjanjian Renville. Di pembahasan kemarin kita sudah membahas tentang perjanjian Linggarjati. Nah, di dalam perjanjian Linggarjati kemudian diingkari oleh Belanda dengan melakukan serangan agresi militer Belanda yang pertama. Dalam agresi militer Belanda pertama memunculkan reaksi dari dunia internasional. Di antaranya ada India dan Australia, kemudian PBB. Nah, PBB pada tanggal 1 Agustus tahun 47 mengeluarkan resolusi yang memaksa Belanda dan Indonesia menghentikan tembak-menembak. Nah, PBB juga membentuk yang namanya KTN, Komisi Tiga Negara, untuk menyelesaikan permasalahan antara Indonesia dan Belanda. Nah, di dalam KTN, Indonesia nantinya akan diwakili oleh Australia, yaitu Richard Kirby. Sementara Belanda diwakilkan kepada Belgia, yaitu melalui Paul van Zeelen. Nah, Australia dan Belgia nanti memilih Amerika Serikat sebagai penengahnya. Jadi Komisi Tiga Negara ini diselenggarakan oleh Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Dan tujuan utamanya adalah untuk menyelesaikan konflik antara Indonesia dan Belanda. Nah, dari KTN ini nantinya akan melahirkan perjanjian Renville. Jadi bisa kita simpulkan bahwa latar belakang perjanjian Renville ada dua. Yang pertama adalah karena adanya agresi militer Belanda satu. Yang kedua adalah karena adanya KTN yang dibentuk oleh PBB. Nah, dalam perjanjian Renville ini KTN hanya berfungsi sebagai pengantar, sedangkan yang mewakili dalam perjanjian Renville tetap dari Belanda dan dari Indonesia. Pihak delegasi Indonesia diwakili oleh Amir Syarifuddin, Ali Sastro, Haji Agus Salim, Dr. Cho Tik Len, Dr. Johannes Lemina, dan Nasrun. Sedangkan delegasi Belanda diwakilkan kepada Abdul Qadir Wijoyo Atmojo, PJ Kos, dan Mr. Somokil. Kemudian ada Mr. Van Vredenburg. Nah, sedangkan sebagai penengah antara Indonesia dan Belanda yaitu KTN, yaitu Frank Porter Graham, Richard Kirby, dan Paul van Zeelen. Nah, adapun isi dari perjanjian Renville yang pertama adalah wilayah Republik Indonesia hanya meliputi Jawa dan Sumatera, dengan catatan tidak semua Jawa dan Sumatera yang menjadi wilayah, melainkan hanya wilayah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera pun tidak semua juga. Yang kedua, isi perjanjian Renville adalah disetujuinya batas wilayah antara Republik Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Bisa kita lihat dalam peta yang ada di sini. Yang warna merah itu adalah wilayah dari Republik Indonesia, sedangkan yang lainnya nanti masuk ke dalam wilayah BFO, wilayah bentukannya Belanda. Nah, adapun isi perjanjian Renville ketiga adalah Republik Indonesia akan menjadi bagian dari RIS, sama seperti apa yang sudah disepakati di perjanjian Linggarjati. Isi perjanjian yang terakhir adalah bahwa pasukan tentara Indonesia yang berada di daerah pendudukan Belanda harus berpindah ke daerah Republik Indonesia. Jadi seperti misalnya di Jawa bagian barat, TNI, tentara Indonesia, harus pergi meninggalkan Jawa bagian barat dan menuju wilayah yang berwarna merah, yang menjadi bagian dari Republik Indonesia.
Nah, dalam perkembangannya nanti, perjanjian Renville ini berujung dengan kegagalan karena Belanda melakukan agresi militernya yang kedua pada bulan Desember tahun 48.